Di balik dinginnya salju, kadang tersembunyi keajaiban yang tak terduga. Malam itu, di jalanan sepi yang membeku, seorang wanita menemukan sosok kecil yang hampir menyerah pada takdir. Seekor kucing beku, sekarat, nyaris tak bernyawa. Tapi siapa sangka, pertemuan itu akan mengubah segalanya. Bukan hanya untuk sang kucing, tapi juga untuk hati manusia yang telah lama kehilangan kehangatan. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, yuk, klik like sebagai bentuk cinta untuk semua makhluk kecil yang berjuang hidup di luar sana. Jangan lupa subscribe supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah mengharukan lainnya. Dan tulis di kolom komentar, Masya Allah, kalau kamu juga percaya bahwa cinta bisa menyelamatkan nyawa. Di tengah hamparan salju putih yang membeku, seorang wanita muda bernama Elara sedang berjalan pulang dari toko. Angin dingin menggigit kulit, dan suara gemerisik salju di bawah sepatunya menjadi satu-satunya musik yang terdengar di antara kesunyian malam musim dingin. Kabut napasnya menari di udara, dan ia mempercepat langkah, berharap segera sampai di rumah hangatnya. Namun di balik tumpukan salju di sisi jalan, ia mendengar suara lirih seperti rintihan kecil, nyaris tak terdengar. Elara berhenti. Ia menajamkan telinga. Tidak mungkin. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Suara itu datang lagi, kali ini lebih jelas. Dengan naluri yang mendesak, ia berjalan menuju sumber suara itu, menyibak salju yang tampak seperti gundukan tak berarti. Dan di sanalah dia melihatnya seekor anak kucing kecil, menggigil hebat, matanya hampir tak bisa terbuka, tubuhnya separuh tertimbun salju. Elara menahan napas. Kucing itu terlihat sekarat, bulunya beku dan kaku, tubuhnya gemetar tanpa henti. Ia segera melepaskan jaket panjangnya dan membungkus si kecil dengan hati-hati. Lalu berlari pulang secepat mungkin, sambil berdoa dalam hati agar tidak terlambat. Setibanya di rumah, Elara langsung menyalakan penghangat ruangan dan menaruh si kucing kecil di atas handuk lembut dekat perapian. Ia mengeringkan bulu-bulunya dengan handuk hangat, mencoba memulihkan suhu tubuh si kucing yang tampak sangat rapuh. Nafasnya lemah dan nyaris tak terdengar, tapi tetap ada dan itu cukup memberi harapan. Elara membuat susu hangat dengan pipet kecil dan mencoba memberi makan. Kucing itu tak bergerak, tapi setelah beberapa menit, saat Elara hampir putus asa, lidah kecil itu bergerak. Satu tetes susu masuk ke dalam mulutnya, dan kemudian satu lagi. Elara menitikkan air mata pertanda kehidupan itu masih ada. Ia memutuskan memberi nama si kecil itu Frosty. Malam itu, Elara tidur di lantai ruang tamu, berselimut tipis, memeluk jaket yang membungkus Frosty. Ia tahu kucing itu mungkin tak akan selamat, tapi ia juga tahu kadang keajaiban datang saat kita menunjukkan sedikit cinta. Pagi harinya, sinar matahari musim dingin mengintip dari celah tirai. Elara terbangun oleh suara lemah tapi jelas suara mengeong kecil yang datang dari balik jaket. Ia membuka kainnya dan melihat Frosty. Membuka matanya. Matanya besar dan bulat, masih lemah tapi penuh tanda-tanda kehidupan. Jantung Elara hampir meledak karena lega. Frosty perlahan mencoba berdiri. Kakinya goyah. Tubuhnya kurus seperti tulang berbalut kulit. Tapi dia mencoba. Elara membantu dengan lembut, membiarkannya menjilat tetes susu dari piring kecil. Hari itu menjadi momen pertama Frosty berdiri di dunia baru, di rumah yang hangat dan penuh kasih. Sejak saat itu, Elara menetapkan tujuan ia akan menyembuhkan Frosty, membantunya tumbuh, dan memberinya kehidupan baru. Kucing kecil itu bukan sekadar hewan liar yang hampir mati di salju. Ia adalah pejuang kecil yang tidak menyerah, dan Elara merasa mungkin Frosty menyelamatkan dirinya juga. Beberapa hari berlalu, dan meskipun fisiknya membaik, Elara menyadari bahwa Frosty memiliki trauma mendalam. Setiap kali terdengar suara keras, Frosty akan bersembunyi di bawah sofa, menggigil ketakutan. Ia sering terbangun dari tidurnya sambil mengeong keras, seolah-olah bermimpi buruk. Elara merasa hancur. Apa yang telah dialami makhluk sekecil ini sebelumnya ditemukan? Bekas luka di telinganya menunjukkan pernah digigit, atau mungkin diserang. Tapi lebih menyakitkan dari luka fisik adalah luka di dalam hati kecil Frosty. Trauma itu nyata, dan membutuhkan lebih dari sekadar makanan dan kehangatan untuk sembuh. Dengan penuh kesabaran, Elara mulai membacakan cerita sebelum tidur. Ia menyalakan musik lembut saat malam. Perlahan, Frosty mulai menunjukkan kepercayaan. Ia mendekatkan diri, mulai tidur di pangkuan Elara, dan akhirnya
mengeong pelan sebagai bentuk sambutan. Dinding trauma itu, meskipun besar, mulai retak sedikit demi sedikit. Bulan berganti, salju mencair, dan matahari kembali bersinar hangat. Frosty tumbuh lebih kuat dan sehat. Bulunya kini lebat dan mengilap, tubuhnya sudah tidak kurus lagi. Ia bahkan mulai melompat-lompat mengejar bola benang. Tingkahnya seperti anak kecil yang baru mengenal dunia. Elara takjub melihat transformasi itu. Ia tak bisa percaya bahwa kucing yang kini tidur tenang di sofa adalah makhluk yang dulu membeku di salju. Kini, Frosty bukan hanya bertahan hidup, tapi hidup sepenuhnya. Ia bahkan sudah mulai mendekati tamu yang datang ke rumah. Tak lagi bersembunyi seperti dulu. Namun, satu hal tetap misterius. Setiap malam, Frosty akan duduk di dekat jendela, menatap bulan dengan tatapan seolah merindukan sesuatu. Elara belum mengerti apa artinya itu, tapi ia merasa Frosty menyimpan kisah yang belum selesai. Suatu hari, saat membersihkan gudang, Elara menemukan selebaran lama yang nyaris robek. Di sana ada foto seekor kucing kecil yang mirip Frosty. Hilang sejak musim dingin lalu, tertulis nama, Mittens, nama pemilik, seorang anak laki-laki bernama Caleb. Alamatnya tidak jauh dari tempat Elara menemukan Frosty. Jantung Elara berdegup kencang. Mungkinkah Frosty adalah Mittens? Ia menatap ke arah Frosty yang sedang tidur, dan kini ia melihat tanda kecil di telapak kirinya bintik putih seperti di foto. Tidak salah lagi. Dengan hati-hati, ia membawa selebaran itu dan mencari alamat yang tertera. Sebuah rumah kecil dengan pagar kayu. Ia mengetuk pintu. Seorang wanita membuka dan menatap selebaran itu dengan mata berkaca-kaca. Itu Mittens, putra saya tak pernah berhenti mencarinya, katanya lirih. Tak lama, seorang anak laki-laki berlari keluar dari dalam rumah. Rambutnya kusut dan matanya berbinar saat melihat Frosty dalam pelukan Elara. Mittens, serunya, air matanya mengalir tanpa henti. Frosty menatap bocah itu, dan mengeong pelan, kemudian melompat ke pelukannya seolah mengenalinya. Elara tak bisa menahan tangis. Momen itu terlalu indah untuk digambarkan dengan kata-kata. Caleb memeluk Frosty erat-erat, seolah takut kehilangan lagi. Kucing itu pun menggosokkan kepalanya ke wajah bocah itu, seperti mengatakan aku kembali. Mereka duduk di teras bersama, dalam kehangatan matahari musim semi. Caleb menceritakan bagaimana Mittens hilang saat badai salju melanda. Ia merasa bersalah karena lupa menutup jendela. Tapi kini, semua kesedihan itu berubah menjadi kebahagiaan yang mendalam. Mittens atau Frosty akhirnya pulang. Elara menghadapi dilema yang rumit. Ia telah merawat Frosty selama berbulan-bulan. Ikatan mereka bukan sekadar pemilik dan hewan peliharaan. Mereka adalah penyembuh satu sama lain. Tapi ia tahu Caleb adalah pemilik aslinya. Dan cinta pertama Frosty. Caleb, dengan bijak, berkata, Mittens bisa tinggal bersamamu jika dia ingin. Aku hanya ingin dia bahagia. Tapi Frosty mengeong pelan, lalu menjilat tangan Elara, dan berlari ke arah Caleb. Pilihannya sudah jelas. Dengan senyuman penuh air mata, Elara menyerahkan Frosty kepada Caleb. Ia tahu ini bukan akhir tapi awal dari kisah yang lain. Kasih sayang sejati tak selalu tentang memiliki. Kadang, ia tentang melepaskan. Beberapa minggu kemudian, Elara menerima surat dari Caleb. Di dalamnya ada gambar Frosty sedang bermain di taman, dan sebuah kalimat, dia tidur di dekat jendela sekarang, tapi tak lagi sedih. Mungkin dia menunggumu datang berkunjung. Surat itu membuat Elara tersenyum. Ia tahu, meskipun Frosty tak lagi bersamanya, mereka tetap terhubung oleh rasa yang tak bisa dipisahkan jarak. Ia membalas surat itu dengan gambar boneka kecil yang dulu sering dimainkan Frosty, simbol kecil cinta yang terus hidup. Sejak hari itu, Elara sering berkunjung, dan setiap kali ia datang, Frosty akan berlari menyambut, mengeong dengan suara yang hanya ia gunakan untuk Elara. Koneksi itu tak pernah hilang. Musim dingin kembali datang, tapi kini, tidak ada lagi rasa dingin yang menakutkan. Caleb, Frosty, dan Elara berdiri bersama di taman, mengenang hari di mana takdir menyatukan mereka. Dari salju yang membeku, lahirlah sebuah ikatan cinta. Frosty duduk manis di pelukan Elara, matanya mengerjap tenang, dan tubuhnya hangat. Ia bukan lagi kucing liar yang terbuang. Ia adalah bagian dari keluarga yang saling mencintai, saling menguatkan, dan saling menyembuhkan luka masa lalu. Kisah ini bukan hanya tentang penyelamatan seekor kucing,
tapi tentang bagaimana seekor kucing menyelamatkan manusia. Karena dalam hati yang tulus, selalu ada keajaiban yang menunggu ditemukan. Dari salju yang dingin, lahirlah kehangatan yang tak terduga. Seekor kucing kecil yang nyaris tak bernyawa, kini hidup bahagia bersama dua hati yang saling terhubung oleh cinta. Kadang, kita tidak menyadari bahwa saat kita menyelamatkan makhluk lain, sesungguhnya, mereka juga menyelamatkan kita. Karena kasih sayang sekecil apapun selalu punya kekuatan untuk mengubah takdir. Kalau kisah ini menggetarkan hatimu, jangan lupa klik like sebagai bentuk dukungan untuk kisah penuh kasih lainnya. Tekan tombol subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita inspiratif berikutnya, dan tulis di kolom komentar. Subhanallah, jika kamu percaya bahwa kasih sayang adalah bahasa universal semua makhluk.